Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Nadia. Saya dari Prodi Sosiologi. NIM saya 19103029. Saya akan menjelaskan tentang teori dan pemikiran dari Karl Marx. Karl Marx kerap disebut dengan Bapak Sosiologi Modern. Figur ini identik dengan terminologi sensitif seperti komunisme dan revolusi. Marx lahir pada tahun 1818 di Trier, Jerman Barat. Marx mengawali perguruan tingginya di jurusan hukum Universitas Bonn pada tahun 1835. Pada tahun 1841, Marx berhasil mendapatkan gelar doktor di Universitas Jena. Meskipun sering disebut Bapak Sosiologi Modern, nyatanya Marx ini bukan seorang sosiolog. Pada masanya, Marx lebih tertarik dengan filsuf, ekonom, dan jurnalis dan kritikum. Konsep dan pemikiran dari teori Marx disebut dengan Marxisme. Marxisme adalah sebuah konsep pemikiran atau sebuah filsafat yang memfokuskan diri pada kesejahteraan kaum buruh dan menumbangkan kapitalisme. Marx memfokuskan pada objek material. Realita adalah apa yang kita lihat melalui panca indera. Inilah yang pada akhirnya membuat landasan komunisme modern. Marxisme ini sebagai landasannya. Ada beberapa negara yang mengaplikasikan filsafat ini. Ada Uni Soviet pada masa kekuasaan Joseph Stalin. Ya, ada Rusia pada masa kekuasaan Vladimir Lenin. Ada Cina pada masa kekuasaan Mao Zedong dan Korea Utara pada masa kekuasaan Kim Jong kedua. Baiklah, mari kita bahas pemikiran dari Karl Marx. Teori kelas Marxis bertumpu pada pemikiran bahwa sejarah dari masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah perjuangan dari kelas. Dengan kata lain, teori kelas ini beranggapan pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Misalnya, keterasingan manusia adalah hasil dari penindasan suatu kelas oleh kelas lainnya. Teori yang dikemukakan oleh Karl Marx ini bukan merupakan teori yang implisit, tapi penguraian Karl Marx dari sejarah kapitalisme dan sosialisme. Dalam teori ini, Marx membedakan masyarakat berdasarkan mode produksinya. Dari masing-masing mode produksi tersebut lahir sistem kelas yang berbeda, di mana satu kelas mengontrol satu kelas produksi, dan kelas lainnya ini merupakan produsen langsung dan penyediaan layan untuk kelas yang mendominan. Faktor ekonomi inilah yang akhirnya mengatur hubungan sosial pada masyarakat kapitalisme. Menurut Marx, pelaku utamanya adalah bukan individu, tetapi kelas sosial. Dalam setiap masyarakat, terdapat kelas yang menguasai dan dikuasai. Dan maksudnya ada kelas atas dan ada kelas bawah. Marx membagi kelas sosial ada 3. Yang pertama ada kaum buruh, pemilik modal, dan kaum tanah. Namun dalam masyarakat kapitalis, tuan tanah ini dimasukkan ke dalam pemilik modal. Yang pertama ada pemilik modal atau disebut dengan bourgeois. Kaum pemilik modal merupakan kaum pemilik alat-alat produksi. Mereka membeli dan mengeksploitasi tenaga kerja serta menggunakan nilai surplus atau nilai yang lebih dari pekerja untuk mengakumulasikan atau mereka memperluas modal mereka. Yang kedua itu ada buruh atau proletariat. Kaum buruh ini merupakan tenaga kerja yang hanya memiliki kemampuan untuk bekerja saja dengan tangan dan tenaga pikiran mereka. Tenaga kerja ini harus menghasilkan kepada pemilik modal. Dalam sistem kapitalis, kaum buruh dan pemilik modal ini saling membutuhkan. Buruh hanya dapat bekerja jika pemilik modal membuka tempat mereka. Pemilik modal ini juga membutuhkan buruh untuk ngerjain usahanya, tapi ketergantungan ini nggak seimbang. Buruh ini nggak dapat bekerja jika pemilik tanah tidak memberikan pekerjaan.
Tapi pemilik model ini bisa bekerja tanpa buruh karena mereka bisa ngejual pabriknya kepada orang lain. Dapat dikatakan kaum buruh adalah kasta yang lemah, serta pemilik model ini kelas yang kuat. Pembagian masyarakat dalam kelas atas dan kelas bawah merupakan ciri khas dari masyarakat kapitalis sendiri. Tapi antara hal tersebut merupakan hubungan eksploitasi. Ada 4 hal yang penting dalam memahami teori konflik sosial. Yang pertama ada kompetisi atau kelangkaan sumber makan dan kesenangan dan sebagainya, yang ngejadiin interaksi manusia didasarkan pada interaksi bahwa manusia bukan konsensus seperti yang ditawarkan oleh para fungsionalisme dan lebih pada kompetisi. Yang kedua ada ketaksamaan struktural dan hal kuasa perolehan dalam struktur sosial. Yang ketiga ada individu kelompok yang hanya ingin mendapatkan keuntungan untuk berevolusi. Yang keempat ada perubahan sosial. Perubahan sosial ini terjadi karena konflik, keinginan yang saling berkompetisi dan bukan hanya sekedar adaptasi saja. Baiklah, sekian materi dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya ucapkan maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.